Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ekspresi Bailey Swan langsung berubah total. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemandangan di depan matanya akan terjadi. Pada saat ini, bukan hanya dia saja, tetapi banyak alkemis yang hadir pun menunjukkan ekspresi bingung di wajah mereka. Apakah orang ini seorang monster? Proses pemurnian pil benar-benar memicu 3 kali bencana pil guntur. Dia benar-benar berhasil. Ekspresi keheranan muncul di wajah tua Dewa Denwatian, lalu menggelengkan kepalanya. Di atas langit, awan badai yang tebal terus berkumpul dan kekuatan surga yang terpancar darinya menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, beberapa kultivator yang lebih lemah langsung merasa gemetar menatap langit dengan wajah ngeri. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Kali ini, orang ini telah memicu sedikitnya 7 guntur. Seseorang di antara kerumunan berkata dengan ngeri. Senyum Liuve terlihat di wajah cantiknya, matanya penuh kegembiraan. Orang mesem ini begitu kuat sehingga ia dapat menggunakan bahan-bahan obat biasa untuk memurnikan pil yang dapat memicu 7 bencana pil guntur. Hahaha, seperti orang ini sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam kompetisi di kota Kuling. Penguasa kotaku menggelengkan kepalanya. Di depan kuali dewa obat, Cukuanseng menatap awan petir yang bergulung-gulung di langit. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Setelah 3 kali penempaan ulang, dia akhirnya meningkatkan kualitas pil api suci ke tingkat ini. Dia bergerak dan muncul di bawah awan petir yang memancarkan kekuatan suci yang mengerikan. Awan gelap menggelantung di atas kepalanya, bagaikan gunung yang siap runtuh, membuat orang sulit bernafas. Formasi cahaya matahari besar muncul, teriak Cukuanseng dengan suara rendah, dan kekuatan dahsyat menyapu seluruh tubuhnya, dengan cepat berubah menjadi sebuah formasi yang sangat besar. Di dalam formasi itu, ada gelombang kekuatan cahaya yang tak berujung, dan gelombang aura agung meraung keluar, melawan kekuatan penindas dari awan petir. Angin kencang tertiup di langit, dan awan badai terus-menerus bergejolak, seolah-olah dipenuhi oleh formasi cahaya matahari. Tak lama kemudian, retakan hitam pekat muncul di sana. Retakan itu terus menyebar ke kedua sisi, dan segera meluas hingga 1000 kaki. Dilihat dari bawah, retakan itu tampak seperti mulut iblis yang biasa menelan semua makhluk hidup. Saat berikutnya, terdengar suara guntur rendah di langit. Seketika itu juga, banyak sekali orang yang melihat dengan wajah terkejut bahwa petir yang menyilaukan itu mulai berkumpul di celah tersebut dan gelombang yang amat dahsyat mengamuk keluar darinya. Bagaimana bencana guntur ini bisa begitu mengerikan? Kata penguasa kota kuno itu dengan kaget. Menurutnya, guntur pertama dari 7 bencana guntur seharusnya tidak begitu menakutkan. Apakah mungkin karena 3 kali penyempurnaan? Tebak Liuve. Saat dia berbicara, dia tidak dapat menahan ekspresi khawatir. Guntur pertama sudah sangat mengerikan. Aku benar-benar tidak tahu seberapa mengerikannya untuk guntur yang berikutnya. Di atas langit, Cukuanseng melangkah di atas formasi matahari. Dia menatap kekuatan guntur yang mengerikan tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Ayo, saat kata-kata terucap, petir yang dahsyat di celah itu langsung mencapai puncaknya. Setelah itu, sambaran petir besar berukuran 1000 kaki menyambar dari langit. Dimanapun guntur itu lewat, disitulah terjadi kekuatan dahsyat yang menyebabkan udara meledak. Sungai cahaya, Cukuanseng mengganti segel di tangannya saat berteriak. Formasi cahaya matahari langsung bergetar dan kekuatan cahaya yang tak terbatas meraung keluar, lalu berkumpul menjadi 3 sungai cahaya. Begitu sungai cahaya itu muncul, ia segera mengalir keras ke hulu, lalu menghantam guntur secara langsung.
Terdengar suaranya yang memekakkan telinga, memberi orang ilusi bahwa langit runtuh dan bumi terbelah. Tinggi di angkasa, kedua kekuatan itu saling bertabrakan dengan dahsyat, dan akibat dahsyatnya terus-menerus keluar dari keduanya, menimbulkan gelombang udara dahsyat di langit. Setelah beberapa saat, kekuatan mengerikan ini akhirnya menghilang, tetapi kekuatan suci mengerikan yang menyelimuti langit dan bumi menjadi semakin kuat. Yang kedua, mata Cukwas yang tampak serius. 7 bencana guntur pel yang dipicunya kali ini jelas jauh lebih mengerikan daripada yang dipicu di kota Guling. Lanjutkan, dia menarik nafas dalam-dalam. Tangannya bergerak seperti angin. Formasi cahaya matahari di bawah kakinya bergetar cepat dan cahaya terang keluar darinya. Saat berikutnya, 5 sungai cahaya dipadatkan olehnya. Pada saat ini, petir yang mengerikan berkumpul di celah awan petir, dan guntur kedua akan segera datang. Dalam 1 jam berikutnya, dunia nyaris tenggelam oleh kekuatan dahsyat. Suara gemuruh yang memakan telinga terdengar terus-menerus, dan 1 guntur yang mengerikan darinya sebelumnya melesat melintasi langit dan akhirnya menghancurkan Cukwangseng. Selama periode ini, bahkan jika ada orang lain yang memicu bencana guntur, suaranya seperti perbedaan antara langit dan bumi dari bencana guntur yang dipicu oleh Cukwangseng. Di langit, guntur yang mengerikan lainnya menerobos, seperti naga guntur yang menarah menabrak Cukwangseng dengan monumen yang mengerikan. Wajah Cukwangseng langsung tampak serius. Dia mengarahkan kekuatan spasial dalam tubuhnya hingga batas maksimal. Dia secara bersamaan melepaskan formasi cahaya matahari dan tangan pembunuh naga liar, memborbardir bencana guntur. Kedua serangan dahsyat itu meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat bertabrakan dengan guntur, langsung menghancurkan guntur menjadi berkeping-keping. Kedamaian singkat kembali terjadi di langit. Guntur kelima telah tiba. Cukwangseng mengangkat kepalanya, lalu melirik rotakan hitam itu. Ekspresinya penuh kesungguhan. Ini hanya kekuatan guntur kelima, dan hampir melampaui bencana guntur ke-7 biasa. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat guntur ke-7 nanti, katanya dalam hati. Cukwangseng membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kulit di antara kedua alisnya sedikit menonjol. Kekuatan mental yang kuat tersapu keluar darinya, bersiul di langit. Setelah menghancurkan 5 bencana guntur, sebagian besar kekuatan ruang dalam tubuhnya telah dikonsumsi, dan dia tidak mampu menahan guntur ke-6. Dunia sempat hening sesaat, lalu suara guntur yang membelah langit kembali terdengar. Di celah gelap itu, kilat menjambar begitu pekat hingga hampir membentuk tetesan cairan. Ekspresi Cukwangseng langsung berubah serius. Segel di tangannya berubah, kekuatan mental melonjak dan meraung. Sosok cantik pun terbentuk di bawah awan petir. Kode Roh Kudus, hancurkan, teriak Cukwangseng dalam hati. Buku kuno di tangannya bergetar dan gelombang cahaya aneh menyebar darinya. Semua kekuatan di sekitarnya yang bersentuhan dengannya menghilang tanpa jejak, lalu terurai. Pada saat itu, cahaya perak yang cemerlang menyambar langit. Lalu sambaran petir besar berpanjang hampir 2000 kaki meledak dari celah itu. Udara yang tertekan langsung meledak, dan kekuatan dahsyat dalam guntur mengamuk bagai badai, membuat seluruh dunia terasa bergejolak. Maju, Cukwangseng melambaikan tangannya, dan gelombang cahaya aneh menyebar ke atas, dengan cepat mendekati guntur. Gelombang-gelombang cahaya aneh menyapu langit, diam-diam tampak menimbulkan ancaman sama sekali. Tetapi orang-orang yang hadir tahu bahwa mereka samar-samar dapat merasakan kekuatan mengerikan macam apa yang tersembunyi di balik kesunyian itu. Di sisi lain, guntur bergemuruh dengan marah, seperti seekor nakar guntur yang keluar dari sungai guntur, membawa kekuatan penghancur yang sangat mengerikan di sekujur tubuhnya. Tepat pada saat berikutnya, gelombang cahaya aneh itu bertabrakan dengan guntur, dan pada saat itu seluruh dunia langsung menjadi sunyi.
Tetapi yang mengherankan adalah bahwa setelah keheningan ini, masih ada keheningan total. Kalau saja tidak ada gemuruh guntur yang menggelegar di langit, manusia akan berilusi bahwa tabrakan dahsyat itu tidak pernah terjadi. Tetapi meski begitu, keterkejutan di mata semua orang tak berkurang sedikit pun. Mata mereka tertuju ke langit, dan pada saat itu mereka dapat melihat dengan jelas bahwa di tempat gelombang cahaya aneh itu menyebar, guntur pun memudar dengan kecepatan yang sangat cepat. Bukan hanya guntur, tetapi kekuatan apapun dalam radius 1000 kaki menghilang sepenuhnya. Seluruh dunia menjadi kosong. Hanya awan gelap yang menggantung di langit, seolah-olah itu adalah tempat berbahaya yang melahirkan binatang buas. Sudah hilang. Setelah beberapa tarikan nafas, semua orang melihat dengan mata terbelalak bahwa guntur besar yang panjangnya ribuan kaki itu sudah benar-benar menghilang. Wajah Bailey Swan langsung muram. Jika dia membiarkan orang ini menanggung semua guntur pil dan membuat pil terbentuk sepenuhnya, bukankah itu berarti dia akan kalah dan tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk dalam ke-10 besar? Sama sekali tidak bisa. Kerututnya marah dalam hati. Masing-masing guntur ini lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Ketika guntur ke-7 muncul, dia pasti akan menghancurkan anak ini menjadi debu. Guntur selanjutnya, kata Liu Fei dengan gugup di tepi alun-alun. Penguasa kota kuno juga menghela nafas lega. Jika dia tidak bisa menahan guntur ini, maka tidak peduli seberapa tinggi kualitas pel yang dimurnikan, itu tidak akan berguna. Di bawah awan petir, Chu Guangxing perlahan mengangkat kepalanya, lalu menatap ke arah awan petir yang tinggi di langit, tanpa sedikit pun bersikap santai. Dia tahu guntur berikutnya akan benar-benar menakutkan. Aku hanya bisa menggunakan tahta 9 segel. Dia mengepalkan tangannya pelan-pelan dan kelihatan cahaya di matanya. Tanpa bantuan kekuatan spiritual dalam manik kali ini, masih belum diketahui apakah tahta segel 9 dapat dibawa ke puncaknya. Mari kita berusaha sekuat tenaga. Dengan pemikiran di benaknya, Chu Guangxing duduk bersila di udara, dan bayangan Roh Kudus langsung menghilang pada saat ini. Pada saat yang sama, kekuatan mental yang luar biasa dahsyat menyebar ke seluruh dunia. Kekuatan mentalnya meraung terus-menerus, dan sinar cahaya ungu kemasan melesat keluar darinya, lalu berubah menjadi singgasana ungu kemasan di belakangnya. Keagungan kekaisaran menyebar. Tahta ungu kemasan baru saja terbentuk ketika seluruh ruang bergetar dengan ledakan keras. Dan kekuatan ilahi yang luas tak terbatas turun sekali lagi. Pel guntur ke-7 merasakan kekuatan surga yang mengerikan. Semua orang yang hadir merasa ngeri. Dihadapkan dengan guntur pel yang mengerikan seperti itu, bahkan seorang praktisi Ranazoti yang tingkat 9 biasa akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Wajah Chu Guangxing menjadi sangat serius. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Dan kekuatan spiritual di dantiannya mengalir keluar seperti air pasang, terus mengalir ke singgasana ungu emas. Lambat laun kulitnya memerah. Wajahnya bergetar dan butiran keringat dingin membasahi dahinya. Itu belum cukup. Chu Guangxing mengeram dalam-dalam dan menyatukan semua kekuatan di dantian dia ke tahta Dewa Ilahi 9 segel. Akan tetapi, bahkan dengan suntikan kekuatan mental yang begitu dahsyat, tetap saja tidak mampu melepaskan kekuatan tahta yang terkuat. Datang lagi, pikirannya terus bergerak, dan sinar cahaya terbang keluar dari cincin luar angkasanya, lalu ditelan ke dalam perut dalam satu tegukan. Itu semua adalah tindakan pencegahan yang disiapkannya. Berbagai ramuan dan pil ajaib berisi kekuatan spiritual, serta harta alam yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, mengaktifkan tongkat penghancur langit 9 segel. Begitu semua jenis harta karun alam masuk ke perutnya, mereka berubah menjadi kekuatan yang bergulung-gulung,
lalu bergegas ke dantiannya yang di bawah. Akhirnya, setelah beberapa transformasi, semua kekuatan memasuki ke tahta ilahi. Singgasana itu langsung bergetar dan sinar cahaya melesat keluar darinya, mengembun menjadi tanda-tanda ungu kemasan di langit. Deru guntur mengguncang langit, dan di bawah tatapan ngeri banyak orang, bel guntur besar berukuran ribuan kaki jatuh dari langit. Yang berbeda dari 6 guntur pertama adalah bahwa guntur ketujuh ini memiliki helaian benang sutra hitam yang merambat di atasnya dan memancarkan aura yang merusak. Itu segel petir iblis. Seru banyak orang, dan kengerian di hati mereka mencapai titik puncaknya. Mereka tidak menyangka akan ada segel guntur ajaib yang muncul di atas guntur pel ketujuh ini. Segel guntur ajaib ini adalah kekuatan yang sangat merusak. Kekuatannya tak terlukiskan dan asal-usulnya sangat misterius. Tidak seorang pun mengetahuinya. Dalam keadaan normal, segel petir iblis hanya akan muncul ketika ada lebih dari 8 bencana guntur. Namun bagaimana mungkin itu bisa muncul pada guntur ketujuh? Anak ini bakal dapat masalah, kata sebagian orang di dalam hatinya. Meskipun segel guntur iblis ini tidak banyak jumlahnya, kekuatannya cukup untuk memusnahkan beberapa alkemis tingkat 4. Hehehe, dewa benar-benar akan membunuh anak ini, Bailey Siwan berkata sambil mencibir. Sekarang segel guntur iblis telah muncul di guntur ketujuh. Itu berarti anak itu pasti akan mati. Karena level guntur ini, bahkan dia hanya bisa menghindari dengan panik. Segel petir iblis? Segel petir iblis terpantul di pupil mata Cukwangseng yang gelap. Kedua warna itu saling tumpang tindih membuat pupil matanya tampak lebih gelap. Tongkat penghancur langit, pusatkan padaku. Tatapan tajam tiba-tiba muncul di matanya, dan dia mengepalkan telapak tangannya dengan kuat ke arah segel ungu kemasan di udara. 9 segel ungu kemasan bertabrakan satu sama lain. Badai kekuatan yang mengerikan berkecamuk, dan tongkat dewa besar yang panjangnya ribuan kaki perlahan muncul darinya. Hancurkan. Cukwangseng mengulurkan tangannya lalu menunjuk ke udara. Tongkat dewa besar yang panjangnya ribuan kaki itu melesat keluar dengan cepat, lalu bertabrakan dengan guntur ketujuh yang tercemar oleh segel guntur ajaib. Berbeda dengan tabrakan sebelumnya, tabrakan ini seperti dua binatang buas purba yang saling bertarung. Sebelum mereka benar-benar saling bersentuhan, terdengar suara mengerikan yang menggetarkan bumi. Di atas langit, gelombang kecut dahsyat mengamuk seperti tsunami, melanda seluruh langit. Anak ini sudah pergi. Semua orang menatap langit dengan ngeri dan berkata dengan suara putus asa. Pada saat ini, dunia di tempat Cukwangseng berada sepenuhnya ditempati oleh kekuatan kekerasan, dan Cukwangseng juga ikut tertelan. Kau sedang mencari kematian, bocah? Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk menyentuh guntur yang mengerikan seperti itu? Bailey Siwan tertawa terbahak-bahak. Selama Cukwangseng mati, tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan posisinya di posisi 10 besar kompetisi alkemia. Bunga hantu itu miliknya. Terima kasih.